Ismur ya? Semua ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk dipimpin oleh Mas Nizar. Maka kita berdua siap berdoa mulai. Amin. Kenapa sih kita harus berdoa? Dengan berdoa semoga kita mendapatkan pahala dalam pembelajaran kali ini dan bermanfaat di kehidupan selanjutnya. Allahumma amin. Oke, baik. Coba anak-anak tengok kanan kiri, apakah ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Siapa saja? Koin. Terus? Rida. Kenapa saja itu? Sakit, Pak. Oke, baik, kita doakan saja semoga yang sakit diberikan kesembuhan. Anak-anak suka minum kopi tidak? Suka. Boleh, tapi tidak harus sehari-hari. Gitu. Mbak Riu biasanya minum kopinya apa saja? Mas Nizar? Wih. Oke, anak-anak sudah tahu cara membuat kopi? Belum, Pak. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Untuk pembelajaran kali ini yaitu anak-anak mampu menulis teks deskripsi dengan menggunakan kata kalimat yang beragam dan menggunakan topik yang tertentu. Oke, untuk sebelumnya mohon maaf ya, ini menyanyikan lagu dulu ya. Boleh berdiri dulu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tanah airku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari jauh. Tanahku yang ku cintai, ku hargai. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Pak Guru mau tanya, kenapa sih kita harus melakukan menyanyikan lagu nasional? Tujuannya kita menyanyikan lagu nasional yaitu dapat meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, yaitu di mana? Indonesia. Baik. Selanjutnya kita akan materi terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita masuk materi kita tepuk semangat dulu biar semangat. Sudah tahu tepuk semangat? Oke. Baik, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Oke, baik, kita akan belajar tentang teks prosedur. Bisa dibacakan Mbak Tiara? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi teks prosedur itu berupa yaitu tujuannya yaitu berisi tentang langkah-langkah suatu penyelesaian suatu pekerjaan. Contohnya tadi kan akan dibahas tentang cara membuat kopi, nanti di akhir materi ada cara membuat kopi. Selanjutnya bisa dibaca Mbak Triwu. Tujuan memberikan petunjuk bagi pembaca dalam melakukan suatu pekerjaan secara urut. Baik.
Terus ada ciri-ciri dari teks prosedur, yaitu satu, menggunakan kalimat perintah. Contohnya yaitu tambahkan 2 sendok, masak dengan api kecil, haluskan bumbu. Terus yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif. Contohnya tambah, masukkan, putar. Dan menggunakan yang ketiga yaitu menggunakan kata hukum. Contohnya selanjutnya, lalu, sementara. Yang keempat yaitu menggunakan kata keterangan. Sudah apa? Sudah. Apa saja? Yang pertama, Menggunakan kata perintah. yang kedua, Menggunakan kata kerja aktif. yang ketiga, Menggunakan kata kerja hukum. yang keempat. Menggunakan kata keterangan. Baik. Struktur dari tes deskripsi. Yang pertama yaitu tujuan yaitu tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu material yang berisi langkah-langkah alat bahan dalam penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah yaitu proses yang akan dilakukan atau tahapan-tahapan yang akan diselesaikan pada pekerjaan tersebut. Yang kelima yaitu kesimpulan dari suatu teks prosedur. Kesimpulan ini dapat bersifat opsional. Apa itu opsional? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Opsional yaitu bisa diberikan atau tidak di akhir struktur dari teks prosedur. Nah, ini contoh dari penulisan struktur teks prosedur. Tadi kan sudah pas pertemuan pas pendahuluan tadi kita akan belajar mengenai kopi susu ini ya. Nah, ini ada tujuan dari memberikan gambaran proses pembuatan kopi susu. Terus ada bahan ini. Yang kedua yaitu ada alat yang diperlukan dan ada langkah-langkah dalam proses pembuatan kopi susu ini. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Untuk penugasan kali ini yaitu yang pertama ada tugas LKPD dikerjakan secara kelompok. Yang kedua ada tugas evaluasi atau formatif dikerjakan secara individu. Selanjutnya Pak Guru akan membagi, sudah nggak boleh berantem. Selanjutnya Pak Guru akan membagi 2 kelompok ya. Yang sebelah kiri Pak Guru kelompok A dan sebelah kanan Pak Guru kelompok B. Bisa berkumpul terlebih dahulu. Ayo. Ini kelompoknya gabung sini, Ini ya. Diana sama Ricky. Ayo, langsung gabung ke kelompok A saja. Sini, langsung gabung ke kelompok A. Oke. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Berapa waktunya? 5 menit. Oke, 5 menit ya. Kalian nanti saat pengerjaan LKPD, Pak Guru akan menilai keterampilan kalian. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Tidak boleh contekan ya. Itu ada jawabannya. Apakah sudah selesai? Oke, perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Yo, kelompok 1 siapa? Biasa, ayo maju-maju. Saya. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Oke, baik. Nah, di sini ada 2 gambar. Nah, ini namanya pisang goreng ya. Ya, pisang goreng. Nah, Strukturnya bagaimana antara teks prosedurnya? untuk yang pertama itu Terdapat apa? Terdapat tujuan, alat, dan langkah-langkah. Baik, coba jelasin Yang singkat pertama aja. tujuannya itu pisang goreng merupakan salah satu makanan yang cukup populer di Indonesia. Yang kedua ada alat dan bahan. Yang pertama alatnya itu pisau, wajan, wadah, sendok.
Terus Kedua ada bahan yaitu 6 buah pisang pop atau raja. Yang kedua 120 gram tepung terigu. Yang selanjutnya 60 gram tepung beras. baik. Yang Ayo perhatikan dulu ayo. ketiga itu ada langkah-langkah. Yang pertama silakan campur tepung terigu, tepung beras, baking powder, dan garam. Yang kedua kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata. Yang selanjutnya kocok telur hingga putih dan kuningnya tercampur merata. Ya. Baik, beri pun anak-anak. Baik. Oke, perwakilan dari kelompok 2. Siapa saja? Ayo masukin, monggo. Bisa dibacakan dari hasil diskusinya. Jadi kelompok saya Ya. membuat telur dadar. Ya, oke. Anu langkah-langkahnya aja Pak ya. Ya, struktur langsung saja. Saja ya. Yang pertama itu dimasukkan telur Pak. Ya. Kemudian itu- Oh, baca dari atas dulu tujuan dari ya. Ya, kan ada tujuan, ada alat bahan dan langkah-langkah. Langsung kalau langsung nggak boleh. Iya. Tujuan dari membuat telur dadar itu ya buat dimakan Pak. Ya, baik. Sebenarnya itu ya. Iya. Terus alat-alatnya ya di rumah ada kompor, wajan, terus ada piring, pisau, mangkok, spatula ini. Terus bahan-bahannya boleh jika nanti anu Pak, kalau mau goreng satu telur ya satu telur. Oke, baik. Terus pakai garam. Ya, baik. Pakai cabai, daun bawang, terus mungkin ada minyak goreng, jangan lupa Pak. Ya, Nanti siap. boleh Ya. kalau mau goreng. Betul sekali. Ya, betul. Terus langkah-langkahnya? Apa ya? Oke, pertama itu dimasukkan telur Pak sama garam itu dimasukkan di mangkok. Terus? Nanti semua bambu itu Ya. Wadah. bumbu Tunggu. itu dikocok-kocok. Terus? Ya, dikocok-kocok di situ udah dikocok-kocok ya Pak ya. Udah agak kuning-kuning kental. Ya, terus? Nanti masukkan minyak goreng ke wajan. Terus? Dicetakkan pokoknya dek sudah jadi nanti habis Goreng. itu panas terus Dimasukkan ke wajan. Ya. Baik. Nah, beri plus untuk kelompok 1. Oke, baik. Waduh. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah tentang mengenai apa? Materi apa? Teks prosedur. Ciri-ciri dari teks prosedur apa saja? Menggunakan kata kalimat perintah. Yang kedua, yang ketiga, hubung. Yang keempat, kata keterangan. Struktur dari teks prosedur apa saja? Yang pertama, tujuan. Yang kedua, alat bahan. Dan ketiga, langkah-langkah. Yang keempat, kesimpulan. Baik. Bagaimana pembelajaran kali ini? Menyenangkan. Apakah ada kesulitan? Oke, kita apabila ada media ini bisa gunakan untuk teks prosedur. Ini ya. Ini ada teks media dari cara menggunakan cara menabung di bank. Untuk Mas Nizar bisa digunakan media ini sebagai langkah-langkah. Enggak. Yang pertama apa saja? Ini Pak, Ya, siapkan. kan kartu identitas. Satu cepet aja. Terus yang kedua, Dulu sini. Satu cepet ya, satu cepet. nomor 1. Terus yang kedua, Yang kedua ini Pak, siapkan setoran awal. ya, yang ketiga, Yang ketiga, nih pergi ke bank tujuan. ya, yang keempat, Terus yang keempat, ambil nomor antrian customer service Pak. oke, yang kelima. Yang kelima, isi formulir di customer Ayo service. perhatian dulu ya. Perhatikan dulu. Terus yang terakhir ini Pak, buku tabungan siap dibawa pulang. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Dian. Yeay. Beri plus semangat anak-anak. Pak Guru juga ada media dari IT. Bisa Pak Guru tampilkan terlebih dahulu. Bentar.
Oke, coba salah satu, siapa yang mau? Maksudnya ya? Iya, Pak. Kue nomor berapa? Nomor 2, Pak. Kue nomor 2 ya? Satu, Pak. Satu. Saya satu terus saya. Oke, bisa dibaca. Kalimat yang digunakan dalam teks prosedur adalah Jawabannya? kalimat apa? Ayo. Perintah, Pak. Oke, benar ya? Coba cek. Wih, betul. Yang kedua ya? Yang kedua. Yang kedua, bisa Mas Nizar. 10. Baik. Tahapan dalam melakukan sesuatu disebut juga sebagai langkah. Terus, yang benar. Prosedur. Prosedur. Baik. Oke. Oke, terus. Oke, kita cukupkan ya. Selanjutnya kita akan selanjutnya kalian mengerjakan soal formatif, bisa dikerjakan secara mandiri. Waktunya 5 menit. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, saya Pak Guru ambil ya. Bisa, Pak. Garap. Oke. Oh, nanti kalian jika mendapatkan nilai di atas KKM maka akan mendapatkan soal pengayaan, dan nilai di bawah KKM maka mendapatkan remedial. Untuk menutup pembelajaran kali ini kita akan menyanyikan lagu Coba Semua. Apakah anak-anak sudah hafal? Sudah. Bentar. Oke, sebelumnya tindak lanjutnya yaitu anak-anak bisa belajar mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai teks perintah atau ya dan lain-lain. Oke, menutup pembelajaran kali ini kita akan menyanyikan lagu Coba Suang. Suwe ora ketemu pisan kali. Baik, terima kasih. Anak-anak coba bereskan terlebih dahulu alat pekerjaan ini. Sudah selesai? Oke, untuk menutup pembelajaran kali ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bisa dipimpin oleh Mas Nizar. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan dapat mengambil hikmahnya, dan nanti anak-anak pulang secara hati-hati di jalan. Kurang lebihnya Bapak Guru mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.